Alhamdulillah alladzi anzal kitaba bil haqq yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil qiyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawlihi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bulan ini ada dua peristiwa besar yang pernah terjadi dan dialami oleh kaum muslimin. Yang pertama, peristiwa hijrah Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Dan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, bulan ini adalah bulan proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk mengambil hikmah dari dua peristiwa itu dengan memulainya dari hal-hal yang sederhana, dari tempat yang juga sederhana, yakni masjid ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi ta'ala, banallahu lahu fil jannati mislahu." Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah Ta'ala, banallahu lahu fil jannati mislahu, maka Allah akan membangunkan untuk mereka sebuah bangunan di surga semisal itu. Hadis ini dari masa ke masa telah memotivasi umat Rasulullah SAW untuk membangun masjid dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan tempat yang layak bagi kita semua nanti di akhirat. Dan perhatikan kalimat mislahu, semisal itu. Artinya, jika masjid kita di sini berantakan, di sana akan berantakan. Jika masjid kita di sini indah, di sana akan lebih indah. Itulah sebabnya kata mislahu itu atau semisal itu juga mendorong umat Rasulullah SAW untuk membangun masjid itu seindah mungkin, indah dilihat, nyaman dihuni, karena ruangannya sejuk dan harum, enak didengar,
karena sound systemnya standar, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala juga akan menyediakan tempat yang lebih indah, yang lebih nyaman dari apa-apa yang kita bangun di dunia ini. Ma'syiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di samping ada motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masjid semegah dan seindah mungkin, ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terkecoh dengan bangunan fisik berupa kemegahan, keindahan dan kemeriahan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku ayyati 'alan nasi zamanun." Nanti akan datang sebuah zaman kepada manusia, masajiduhum yawma idin amirah wa hiya kharabum minal huda. Masjid-masjid mereka pada hari itu begitu megah, indah dan meriah, tetapi dari rumah Allah itulah dimulai hilangnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'syiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di satu sisi Rasulullah memotivasi kita untuk membangun masjid semegah dan seindah mungkin. Tetapi di sisi lain Rasulullah mengingatkan kita untuk sekali lagi tidak terkecoh dengan apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan. Artinya, di samping kita membangun gedung fisik, kita mesti membangun program-program yang memungkinkan tumbuhnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat itu. Ma'syiral muslimin rahimani rahimakumullah, berkaitan dengan peringatan dan motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ada baiknya kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah." Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah itu ialah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan keimanan yang memadai. Wa aqamas salah, dan mereka terus tetap menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut dengan apapun atau siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan penutup ayat ini. Allah menegaskan, asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan dengan terpenuhinya keimanan kepada Allah, kepada hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun dan siapapun itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ma'syiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada yang menarik dari kalimat ini, yakni kata ya'muru, memakmurkan dalam terjemahan Indonesia. Ar-Raghib Al-Isfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran menyebutkan bahwa kata ya'muru itu berasal dari kata imarah, artinya membangun, mengurus, memelihara, merawat,
dan mengembangkan. Tetapi ya'muru juga bisa berasal dari kata al-umratu atau umratun, artinya az-ziyaratu, mengunjungi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita kembali bahwa ketika kita membangun masjid, merawatnya, memelihara dan mengembangkan, sesungguhnya dalam waktu bersamaan kita diharuskan membangun program-program kegiatan yang menyebabkan orang itu sering berkunjung kepada dan ke dalam masjid tersebut. Itulah sebabnya kata ya'muru itu kemudian diterjemahkan dengan memakmurkan. Ada yang lebih dalam lagi, Al-Isfahani mengatakan bahwa al-umratu az-ziyaratu allati fiha imaratul wuddi, berkunjung ke dalam masjid, beraktivitas ibadah dan seluruh kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di dalamnya, itu tidak sekedar berkunjung, kata beliau, tetapi az-ziyaratu allati fiha imaratul wuddi, yakni terkandung di dalamnya upaya-upaya untuk menumbuhkan, merawat dan menjaga kasih sayang di antara sesama jamaah setidaknya, dan lebih luas lagi kasih sayang antar sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, al-wuddi atau kasih sayang itu sesungguhnya feedback, artinya feedback. Kasih sayang itu tidak bisa kita buat, tidak bisa kita beli, tidak bisa kita undang datangnya. Dia hanya dampak dari capaian-capaian prestasi keimanan dan amal-amal saleh yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan, menanamkan, mengembangkan dan membuahkan kasih sayang dalam hati mereka. Sekali lagi, bahwa kasih sayang itu feedback. Ia tidak bisa kita beli, ia tidak bisa kita buat-buat, ia tidak bisa kita undang datangnya. Dia datang dan ada sendiri ketika syarat-syarat keimanan dan amal saleh telah terpenuhi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, ketika kita membangun masjid dengan megah, dengan indah, dengan sejuk, dengan aroma yang harum, itu kita disunnahkan. Tetapi pikiran dan fokus perhatian kita jangan berhenti di situ. Kemegahan bangunan itu harus diimbangi dengan kemakmuran, dengan kegiatan, dengan aktivitas ibadah yang ada di dalamnya, dan lebih dalam dari itu bukan sekedar aktivitas, tapi tumbuhnya kasih sayang di antara jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menjadikan kasih sayang itu menjadi ukuran keimanan. Beliau bersabda, tidak disebut seseorang itu beriman kecuali dia
mencintai saudaranya persis seperti dia mencintai dirinya sendiri. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang menyebabkan hati orang-orang mukmin itu bahagia. Itu artinya amal yang paling dibenci oleh Allah adalah amal yang bisa menyebabkan orang-orang mukmin itu menderita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi bersamaan dengan kita membangun masjid yang megah, sesungguhnya kita dituntut untuk membangun harapan, membangun kerinduan di dalam masjid ini. Kerinduan hamba-hamba Allah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan harapan-harapannya agar dia mendapatkan rahmat Allah. Kerinduan untuk menyampaikan harapan-harapannya agar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan agar dia bisa mencapai target-target hidupnya, baik kebutuhan primernya maupun kebutuhan sekundernya. Kerinduan yang harus dibangun adalah kerinduan hamba-hamba Allah yang ingin menyampaikan rasa khawatir dan rasa takutnya kepada Allah. Khawatir akan ditinggalkan Allah, berjalan sendiri, berpikir sendiri, memutuskan perkara sendiri. Khawatir Allah Subhanahu wa taala murka. Khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadahnya. Khawatir Allah tidak menerima kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya. Di samping itu, kita juga mesti membangun harapan. Harapan agar umat ini menemukan kembali kejayaan dan kewibawaannya dengan beramal saleh sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, saya sering membayangkan seandainya orang tua kita dulu di sini melihat masjid kita yang megah ini, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka ungkapkan. Ketika dulu mereka hidup, berpikir untuk melakukan seperti ini pun mereka tidak berani. Tetapi hari ini masjid ini megah. Oleh karena itu kemegahan ini sekali lagi harus diimbangi, dijaga, dikembangkan, dirawat sebaik mungkin sehingga tercipta aktivitas ibadah yang menumbuhkan dan mengundang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.